materi pembelajarannya adalah pengenalan aktivitas air. Pengenalan air adalah suatu bentuk latihan dasar sebelum berjalan di dalam air sambil memegang pinggir kolam, berlari lurus di dalam kolam. Dan meningkatkan imunitas tubuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat semua. Anak-anak sekalian, dalam semester 2 pembelajaran ke-9 kita akan menerangkan tentang aktivitas air. Adapun materi pembelajarannya adalah pengenalan aktivitas air. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran ini, yuk kita sama-sama berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami aktivitas permainan pengenalan air melalui simulasi pembelajaran di darat. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktikkan aktivitas permainan pengenalan air melalui simulasi pembelajaran di darat. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui tujuan aktivitas pengenalan air dengan membaca berbagai literasi dengan baik. Adapun nilai karakter yang termuat dalam pembelajaran ini adalah percaya diri, mandiri, tanggung jawab, dan kerjasama. Nah, anak-anak sekalian, jangan lupa siapkan alat-alatnya. Yang pertama handphone, yang kedua buku catatan, yang ketiga alat tulis. Bapak akan menerangkan sedikit tentang literasi materinya. Pengenalan air bertujuan untuk menyesuaikan tubuh dengan air sebelum melakukan aktivitas air. Pengenalan air adalah suatu bentuk latihan dasar sebelum melakukan gaya renang. Aktivitas pengenalan air biasanya dilakukan kepada setiap orang yang ingin belajar renang, bisa dengan cara berdiri, berjalan, jongkok, dan berlari di dalam air. Aktivitas pengenalan air memiliki tujuan tersendiri. Tujuan dari aktivitas pengenalan air adalah satu, untuk membiasakan bergerak di dalam air. Kedua, untuk merasakan pengaruh air terhadap gerakan tubuh manusia. Yang ketiga, untuk merasakan pengaruh ketika bernapas di dalam air. Yang keempat, untuk membiasakan diri mengontrol keseimbangan tubuh di dalam air. Yang kelima atau yang terakhir, untuk meningkatkan rasa keberanian ketika berada di dalam air. Masuk ke materinya, anak-anak sekalian, di dalam ini adalah gambar anak berjalan di dalam air sambil memegang pinggir kolam. Gambar selanjutnya, apabila anak-anak sudah berani, tanpa memegang pinggir kolam, anak-anak bisa berjalan di dalam kolam. Yang ketiga, anak-anak jongkok di dalam kolam sampai sebatas leher. Selanjutnya, anak-anak bisa berlari lurus di dalam kolam. Untuk lebih jelasnya materi ini, yuk kita sama-sama saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, setelah melihat ringkasan materi tadi, sekarang kita lihat prakteknya. Sebelum beraktivitas renang, biasakan pemanasan terlebih dahulu.
Nah, anak-anak sekalian, di dalam pembelajaran ini kita juga tetap harus melakukan gerakan peregangan. Anak-anak yang hebat, pandemi virus COVID-19 masih melanda negara kita. Ayo kita lakukan aktivitas kebugaran untuk menjaga kesehatan jasmani dan meningkatkan imunitas tubuh. Saat melakukan aktivitas kebugaran, kamu bisa mengajak ayah, ibu, kakak, dan adik agar lebih bersemangat. Lakukan gerakan peregangan sebelum melakukan aktivitas kebugaran dan pendinginan setelah melakukan aktivitas kebugaran. Kali ini kita lihat video gerakan peregangannya. Nah, anak-anak sekalian, gimana? Mudah kan melaksanakan gerakan tadi? Anak-anak, tugasnya adalah pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, anak-anak bisa membuat video yang isinya anak-anak memaparkan kembali tentang materi yang telah disampaikan dengan durasi kurang lebih 1 menit. Yang kedua, apabila tidak bisa mengirim video, anak-anak bisa memfotokan hasil materi yang telah disampaikan dengan tulisan terbaik dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang selanjutnya, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, tugas LKPD-nya Bapak terangkan sedikit. Pertama, anak-anak mencoba menceklis untuk kegiatan yang sudah dilakukan dan paparkan kembali tentang materi yang telah disampaikan. Pertama, apakah kamu sudah mengetahui pengenalan air? Nanti anak-anak bisa menceklis. Yang kedua, apakah kamu sudah mengetahui macam-macam gerakan dan tujuan dari aktivitas pengenalan air? Juga diceklis. Yang ketiga, apakah kamu sudah mengetahui tujuan dari aktivitas pengenalan air? Juga bisa diceklis. Terus di bawahnya tuliskan pengertian macam-macam gerakan dan tujuan dari aktivitas pengenalan air. Nah, anak-anak sekalian, sekianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Kita akhiri dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan anak-anak mudah memahaminya. Anak-anak sekalian, sekali lagi dan tidak bosan Bapak ingatkan, jangan lupa 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Anak-anak sekalian, sekian video dari Bapak. Mudah-mudahan anak-anak tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
ke-9 adalah gerak pendinginan statis dan dinamis sendi. Yang ketiga, mengurangi risiko kram. Ayo kita lakukan aktivitas kebugaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo anak-anak kelas 2, gimana kabarnya? Semoga anak-anak sehat beserta orang tuanya. Anak-anak sekalian, untuk semester 2 ini kita akan masuk ke pertemuan ke-9 adalah gerak pendinginan statis dan dinamis. Yuk kita awali dulu pembelajaran kita dengan sama-sama berdoa. Anak-anak sekalian, tujuan dari pembelajaran gerak pendinginan statis dan dinamis yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan manfaat gerakan pendinginan dalam aktivitas pemanasan statis dan dinamis sesuai dengan urutan yang benar. Yang keduanya, peserta didik dapat mempraktikkan gerakan pendinginan dalam aktivitas pemanasan statis dan dinamis sesuai dengan urutan yang benar. Nah, nilai karakter yang terkandung dalam pembelajaran ini yaitu mandiri, tanggung jawab, dan disiplin. Nah, anak-anak siapkan juga alat-alat untuk pembelajarannya. Pertama handphone, alat tulis, dan buku catatan. Literasi materi. Pertama, pendinginan merupakan fase dalam berolahraga yang bertujuan mengembalikan kondisi tubuh dan detak jantung kembali ke normal secara perlahan. Adapun beberapa manfaat pendinginan diantaranya adalah: 1. Membuat otot kita rileks. Yang kedua, mengurangi ketegangan sendi. Yang ketiga, mengurangi risiko kram. Yang keempat, tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. 5. Menormalkan detak jantung. Keenam, menghindari pusing dan pingsan. 7. Mengontrol pernapasan. 8. Mencegah stres pada tubuh. Ke-9, mengurangi risiko kram otot. Ke-10, mengembalikan detak jantung ke kondisi normal. 11. Mengatur laju pernapasan. Dan yang ke-12 terakhir, mengurangi tekanan pada sendi tubuh. Nah, anak-anak di sini anak-anak bisa melihat tentang gerakan pendinginan statis dan pendinginan dinamis. Anak-anak yang hebat, pandemi virus COVID-19 masih melanda negara kita. Ayo kita lakukan aktivitas kebugaran untuk menjaga kesehatan jasmani dan meningkatkan imunitas tubuh. Saat melakukan aktivitas kebugaran, kamu bisa mengajak ayah, ibu, kakak, dan adik agar lebih bersemangat. Lakukan gerakan peregangan sebelum melakukan aktivitas kebugaran dan pendinginan. Setelah melakukan aktivitas kebugaran. Nah, untuk memudahkan anak-anak memahami pembelajaran ini, kita sama-sama saksikan videonya.
Anak-anak sekalian, setelah menyaksikan video tadi, ini adalah bentuk penugasannya. Pilih salah satu dari ketiga bentuk penugasan ini. Yang pertama, anak-anak bisa membuat video. Yang keduanya, anak-anak bisa memfotokan hasil kerjanya. Yang ketiga, anak-anak bisa mengisi isian LKPD ini dan kirimkan kepada guru PJOK. Pilih mana yang termudah buat anak-anak. Nah, di sini ada petunjuk pengisian LKPD-nya, memberikan checklist kepada kegiatan yang sudah anak-anak lakukan, yaitu pendinginan statis dan pendinginan dinamis. Nah, anak-anak, setelah selesai melakukan kegiatan ini, kita akhiri kegiatan kita dengan sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan anak-anak mudah memahaminya. Anak-anak sekalian, sekali lagi dan tidak bosan Bapak ingatkan, jangan lupa 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Anak-anak sekalian, sekian video dari Bapak, mudah-mudahan anak-anak tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Mempelajari manfaat istirahat dan pengisian waktu luang, mengurangi resiko penyakit, contoh format kegiatan istirahat di rumah untuk menjaga kebugaran jasmani dan meningkatkan imunitas tubuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat beserta keluarganya. Baik anak-anak, di pertemuannya ke-9 ini, materinya masih di budaya hidup sehat. Kita akan mempelajari manfaat istirahat dan pengisian waktu luang. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, dalam pembelajaran ini cukup mengetahui dan memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Yang kedua, anak-anak melakukan aktivitas gerak yang nanti akan disampaikan dalam pembelajaran ini. Nah, sekarang yuk kita dengarkan dan perhatikan materi pembelajaran ini dengan baik. Dan aktivitas kebugaran apa yang anak-anak harus dipraktekkan. Selanjutnya anak-anak, tujuan pembelajaran ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan manfaat istirahat tidur malam. Yang kedua, peserta didik dapat menceritakan tentang pentingnya istirahat malam. Dan terakhir, peserta didik dapat mengisi format tentang kegiatan istirahat di rumah. Nah anak-anak, perlu ketahui nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu percaya diri, tanggung jawab, disiplin, jujur, dan mandiri. Apa saja sih alat-alat yang diperlukan? Yaitu handphone, buku atau catatan, dan alat tulis. Anak-anak, selanjutnya kita perhatikan literasi materi ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari manfaat tidur siang. Selain manfaat tidur siang, kalian juga harus tahu manfaat tidur malam. Manfaat tidur malam yaitu mengurangi resiko penyakit. Yang kedua, meningkatkan kemampuan otak. Dan terakhir, mempertahankan berat badan. Tidur malam sebaiknya dimulai dari pukul 20 atau pukul 21.00. Selanjutnya, contoh cerita pengalaman tentang pentingnya istirahat malam. Suatu malam, aku pernah menonton televisi sampai larut malam. Akibat pada pagi hari, aku bangun kesiangan. Selain kesiangan, mata juga terasa sangat mengantuk. Sebaiknya kita memang tidak boleh tidur terlalu malam karena akan mengakibatkan beberapa hal yang kurang baik. Jika tidur malam yang cukup, ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh. Beberapa manfaat tidur malam yang cukup antara lain, yang pertama, tubuh lebih sehat. Yang kedua, tetap aktif di siang hari.
Yang ketiga, terhindar dari kecelakaan atau cedera karena lelah akibat kurang istirahat. Dan yang terakhir, membuat hati riang. Karena kurang istirahat dan tidur dapat membuat kita menjadi cepat marah dan tidak sabar. Nah anak-anak, setelah membaca contoh pengalaman istirahat malam di atas, coba kalian ceritakan pengalaman tidur malam kalian di rumah ya. Selanjutnya, kalian mengisi tabel tentang kegiatan istirahat di rumah kalian. Nah, seperti gambar yang di bawahnya, yaitu contoh format kegiatan istirahat di rumah. Kalian harus mengisi mulai dari nomor, hari atau tanggal, pukul, dan kegiatan. Anak-anak yang hebat, pandemi virus COVID-19 masih melanda negara kita. Ayo kita lakukan aktivitas kebugaran untuk menjaga kebugaran jasmani dan meningkatkan imunitas tubuh. Saat melakukan aktivitas kebugaran, kamu bisa mengajak ayah, ibu, kakak, adik agar semakin bersemangat. Jangan lupa lakukan gerakan peregangan sebelum melakukan aktivitas dan pendinginan setelah melakukan aktivitas pembiasaan. Gambar di samping yaitu salah satu contoh aktivitas kebugaran jasmani yang harus anak-anak lakukan di rumah, yaitu melakukan push up sambil bertumbuh pada lutut. Yang kedua, gerakan setengah sit up. Nah, biar lebih jelas, yuk kita simak videonya. Gimana anak-anak? Mudah kan melakukannya? Bapak yakin kalian pasti bisa. Berikutnya bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video isinya memaparkan kembali tentang materi yang telah disampaikan durasi kurang lebih 1 menit. Yang kedua, foto catatan hasil materi yang telah disampaikan dengan tulisan terbaikmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Apabila kalian tidak bisa membuat video atau foto, nah yang ketiga, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Berikut ini adalah contoh LKPD yang harus anak-anak lakukan, yaitu coba kalian paparkan kembali dan jelaskan tentang materi yang telah disampaikan. Yang pertama, menceritakan pengalaman tentang pentingnya istirahat malam. Yang kedua, mengisi format tentang bentuk-bentuk istirahat yang dilakukan di rumah selama 1 minggu. Dan jangan lupa anak-anak melakukan aktivitas kebugaran jasmani. Anak-anak, setelah melihat dan mendengarkan materi ini, semoga anak-anak lebih mengerti dan memahami berbagai macam bentuk istirahat dan manfaatnya. Dalam prakteknya, anak-anak tetap melaksanakan aktivitas gerak. Anak-anak, setelah materi selesai, jangan lupa diakhiri dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Bapak ingatkan, jangan lupa 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
aktivitas air. Kita akan belajar rangkaian renang gaya bebas sama lengan kanan mendayung ke bawah di samping badan. Itu rangkaian gerak renang gaya bebas. Pada saat ini lengan kiri kaki kiri melakukan gerakan seperti gerakan lengan kanan. Untuk menjaga kebugaran jasmani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat beserta orang tuanya. Dalam PJJ PJOK ini di pertemuan ke-9, materinya masih di pembelajaran aktivitas air. Kita akan belajar rangkaian renang gaya bebas. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, tidak lupa Bapak akan mengingatkan kalian pembelajaran aktivitas renang ini tidak untuk dipraktekkan di rumah ya. Cukup mengetahui dan memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Yang kedua, anak-anak melakukan aktivitas gerak yang nanti akan disampaikan dalam pembelajaran ini. Nah, sekarang yuk kita dengarkan dan perhatikan materi pembelajaran ini dengan baik dan aktivitas kebugaran apa yang anak-anak harus dipraktekkan. Anak-anak, tujuan pembelajaran ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan rangkaian gerakan dalam gaya renang bebas. Perlu ketahui, nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu mandiri, tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama. Dan tak lupa, persiapkan alat-alat yang diperlukan seperti handphone, buku atau catatan, dan alat tulis. Anak-anak, selanjutnya yaitu literasi materi, etika di kolam renang. Etika berkaitan dengan faktor moral. Faktor ini harus kamu perhatikan ketika berada dimanapun. Kamu harus memiliki etika yang baik dimanapun berada. Begitu pula ketika berada di kolam renang, kamu harus memperhatikan etika yang berlaku. Dengan begitu, kamu dan orang lain merasa nyaman saat berenang. Kamu juga harus memelihara kebersihan di sekitar kolam renang. Kolam renang merupakan fasilitas publik yang dimanfaatkan masyarakat umum. Sebagai pengguna, kamu harus turut serta dalam pemeliharaannya. Salah satu cara dengan menjaga kebersihan kolam renang, meskipun pengelola kolam renang memiliki petugas kebersihan, kamu harus menjaga kebersihan. Contohnya, membuang sampah di tempat sampah, menyimpan pakaian ganti pada tempat yang disediakan, dan tidak mengotori air kolam renang. Berikutnya, koordinasi merupakan kombinasi secara menyeluruh dari rangkaian gerakan renang gaya bebas. Bagaimana cara koordinasi gerakan renang gaya bebas? Rangkaian gerakan renang gaya bebas dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, lengan kanan mendayung ke bawah di samping badan. Yang kedua, tarik kepala ke atas, sikut ditekuk sedikit, luruskan kepala di atas permukaan air. Pada saat ini, lengan kiri tetap dalam kondisi lurus ke depan. Yang ketiga, ketika lengan kanan lurus ke depan, lengan kiri melakukan gerakan seperti gerakan lengan kanan. Yang keempat, lakukan pengambilan napas pada renang gaya bebas. Terakhir, lakukan latihan ini secara berulang-ulang. Nah, gambar berikut yaitu rangkaian gerak renang gaya bebas. Yang pertama, silakan kalian pahami, kedua dan ketiga. Nah, anak-anak, biar lebih paham dan jelas, yuk kita simak videonya. Halo anak-anak, sekarang Bapak sudah di kolam renang. Setelah mendengar penjelasan tadi, yuk kita langsung saja dipraktekkan di kolam renang. Anak-anak, sebelum beraktivitas renang, biasakan pemanasan terlebih dahulu. Nah anak-anak, sekarang adalah pembelajaran terakhir dalam materi gerak dasar renang gaya bebas, yaitu melakukan rangkaian gerakan atau kombinasi antara gerakan kaki atau tungkai, lengan, dan pernapasan dalam renang gaya bebas. Pertama, diawali dengan sikap berdiri membelakangi kolam. Lalu letakkan satu kaki pada dinding kolam untuk melakukan tolakan. Dan posisi kedua lengan lurus menjepit telinga. Kemudian bungkukkan badan sejajar dengan kedua lengan.
Lalu tolakkan satu kaki dan meluncur ke depan. Berikutnya lengan kanan mendayung ke bawah di samping badan. Lalu tarik kepala ke atas, siku ditekuk sedikit, luruskan kepala di atas permukaan air. Pada saat ini lengan kiri tetap dalam kondisi lurus ke depan. Berikutnya, ketika lengan kanan lurus ke depan, lengan kiri melakukan gerakan seperti gerakan lengan kanan. Lalu, lakukan pengambilan napas pada renang gaya bebas. Dan terakhir, lakukan secara berulang-ulang. Gimana anak-anak? Mudah kan melakukannya? Kalian pasti bisa. Gimana anak-anak? Pasti lebih paham kan setelah melihat video pembelajaran tadi? Nah, sekali lagi Bapak ingatkan, pembelajaran aktivitas renang ini tidak untuk dipraktekkan di rumah ya, cukup mengetahui dan memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Anak-anak yang hebat, pandemi COVID-19 masih melanda negara kita. Ayo kita lakukan aktivitas kebugaran untuk menjaga kebugaran jasmani dan meningkatkan imunitas tubuh. Saat melakukan aktivitas kebugaran, kamu bisa mengajak ayah, ibu, kakak, dan adik agar semakin bersemangat. Jangan lupa lakukan gerakan peregangan sebelum melakukan aktivitas dan pendinginan setelah melakukan aktivitas. Nah, biar lebih jelas dan paham, yuk kita simak lagi videonya. Gimana? Mudah kan melakukannya? Bapak yakin kalian pasti bisa. Berikutnya bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya memaparkan kembali materi yang telah disampaikan durasi kurang lebih 1 menit. Yang kedua, membuat foto catatan hasil materi yang telah disampaikan dengan tulisan terbaikmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau foto, lengkapi isian LKPD ini dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut yaitu gambar salah satu contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan. Apakah kamu sudah mengetahui rangkaian gerakan pada renang gaya bebas? Silahkan beri tanda checklist. Yang kedua, tuliskan bagaimana cara melakukan rangkaian gerakan pada renang gaya bebas. Yang ketiga yaitu lakukan gerakan aktivitas kebugaran jasmani.
Pembelajaran kita telah selesai. Yuk kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Bapak ingatkan, jangan lupa 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kita akan belajar pengambilan napas dan koordinasi gerakan tercipta gerakan yang rapi dan Tenang gaya yang perlu anak-anak ketahui. praktekkan Kids Walk Up Swimming at Home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat beserta keluarganya. Baik anak-anak, di pembelajaran PJJ PJOK pertemuan yang ke-9, materinya masih di pembelajaran aktivitas air. Kita akan belajar pengambilan napas dan koordinasi gerakan pada renang gaya dada. Anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, Bapak ingatkan bahwa pembelajaran aktivitas renang ini tidak untuk dipraktekkan di rumah ya. Cukup mengetahui dan memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Yang kedua, anak-anak melakukan aktivitas gerak yang nanti akan disampaikan dalam pembelajaran ini. Nah, sekarang yuk kita dengarkan dan perhatikan materi pembelajaran ini dengan baik. Dan aktivitas kebugaran apa yang anak-anak harus dipraktekkan. Anak-anak, selanjutnya tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami gerak dasar menggerakkan lengan, kaki, dan mengambil napas pada renang gaya dada. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan gerak dasar menggerakkan lengan, kaki, dan mengambil napas pada gaya dada. Perlu anak-anak ketahui dalam pembelajaran ini nilai karakternya yaitu percaya diri, tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang diperlukan seperti handphone, buku atau catatan, dan alat tulis. Anak-anak, selanjutnya kita dengarkan literasi materi. Renang merupakan olahraga yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Mengapa demikian? Karena ketika berenang, hampir semua otot tubuh bergerak. Dengan demikian, semua otot-otot dapat berkembang pesat dan kekuatannya dapat terus meningkat. Pada pelajaran minggu lalu, kalian mempelajari tentang renang gaya dada. Pembelajaran renang gaya dada meliputi gerak lengan, gerak tungkai, gerak napas, dan koordinasi gerakan yang benar. Pada pelajaran hari ini, kalian masih mempelajari renang gaya dada tentang cara pengambilan napas dan koordinasi renang gaya dada. Selanjutnya, gerakan pengambilan napas pada renang gaya dada dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, mengangkat kepala ke arah depan. Yang kedua, pandangan ke arah depan sehingga mulut keluar dari permukaan air. Yang ketiga, naikkan dagu secukupnya agar dapat mengambil napas. Dan terakhir, ambil napas saat lengan menarik napas. Nah, anak-anak perhatikan gambar di bawah ini adalah salah satu cara bagaimana pengambilan napas pada renang gaya dada. Berikutnya, koordinasi gerakan renang gaya dada. Koordinasi gerakan adalah mengatur semua gerakan yang ada dalam renang gaya dada sehingga tercipta gerakan yang serasi dan utuh. Koordinasi gerakan dalam renang gaya dada adalah sebagai berikut. Yang pertama, koordinasi antara gerakan kaki, tangan, dan pernapasan dilakukan dalam keadaan meluncur.
Yang kedua, gerakan tangan menarik dan kaki istirahat. Terakhir, gerakan kaki menjejak, mendorong, dan lengan ke depan istirahat. Nah, gambar di bawah ini adalah salah satu rangkaian gerakan dari koordinasi renang gaya dada. Nah, anak-anak, biar lebih paham, yuk kita simak videonya. Halo anak-anak, sekarang Bapak sudah di kolam renang. Setelah mendengar penjelasan tadi, yuk kita langsung saja dipraktekkan di kolam renang. Anak-anak, sebelum beraktivitas renang, biasakan pemanasan terlebih dahulu. Nah, anak-anak, setelah mempelajari gerakan kaki atau tungkai dan lengan, sekarang kita belajar pengambilan napas pada renang gaya dada. Yang perlu anak-anak ketahui pada saat pengambilan napas, yaitu mengangkat kepala ke arah depan. Yang kedua, pandangan ke arah depan sehingga mulut keluar dari permukaan air. Ketiga, naikkan dagu secukupnya agar dapat mengambil napas. Dan terakhir, ambil napas saat lengan menarik di dalam air. Nah, anak-anak, perhatikan ya bagaimana cara pengambilan napas pada renang gaya dada. Nah, anak-anak, gimana? Mudah kan melakukannya? Bapak yakin kalian pasti bisa. Selanjutnya, pembelajaran terakhir dalam renang gaya dada ini yaitu koordinasi gerakan kaki, tangan, dan pernapasan. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu dalam keadaan meluncur. Kedua, gerakan tangan menarik dan kaki istirahat. Yang ketiga, gerakan kaki menjejak, mendorong, dan lengan ke depan istirahat. Nah, anak-anak, perhatikan gerakan Bapak Guru ini, bagaimana cara koordinasi antara kaki, tangan, dan pernapasan. Yuk kita lihat sama-sama dan perhatikan dengan baik. Mudah kan melakukannya? Anak-anak yang hebat, Bapak yakin pasti bisa. Gimana anak-anak? Pasti Bapak yakin bisa memahaminya. Nah, sekali lagi Bapak ingatkan, pembelajaran aktivitas renang ini tidak untuk dipraktekkan di rumah ya. Cukup mengetahui dan memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Anak-anak, walaupun anak-anak tidak mempraktekkan aktivitas di kolam renang, anak-anak tetap melakukan aktivitas gerak di rumah. Kita akan mempraktekkan Kids Walk Up Swimming at Home. Biar lebih jelas, saksikan videonya.
Nah, anak-anak gimana? Mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa melakukannya. Berikutnya penugasan, pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video. Yang kedua, foto catatan. Apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau foto catatan, anak-anak mengisi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Berikut adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan. Coba kalian beri checklist untuk kegiatan yang sudah dilakukan dan paparkan kembali tentang materi yang telah disampaikan. Yang pertama, apakah kamu sudah mengetahui cara pengambilan napas pada renang gaya dada? Yang kedua, apakah kamu sudah mengetahui koordinasi gerak renang gaya dada? Dan terakhir, tuliskan tahapan melakukan pengambilan napas dan koordinasi gerakan renang pada gaya dada. Dan tak lupa, lakukan aktivitas gerak kebugaran jasmani untuk menjaga dan mempertahankan imunitas tubuh. Pembelajaran kita telah selesai. Yuk kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Bapak ingatkan, jangan lupa 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Materinya adalah gerak dasar kaki dan lengan pada renang gaya punggung. Pengamatan belajar gerak. Tenang, tapi anak-anak tetap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, gimana kabarnya? Semoga sehat semua. Ketemu lagi sama Bapak dalam PJJ PJOK kita, pertemuan ke-9, yaitu pembelajaran aktivitas pengenalan air. Materinya adalah gerak dasar kaki dan lengan pada renang gaya punggung. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran ini, yuk kita sama-sama berdoa. Anak-anak sekalian, sekali lagi Bapak ingatkan bahwa pembelajaran ini bukan untuk dipraktekkan. Cukup anak-anak mengetahui dan memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Dengarkan dan perhatikan materi pembelajaran ini dengan baik ya. Anak-anak sekalian, nilai karakter yang terkandung dalam pembelajaran ini adalah mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat memahami, menjelaskan tahapan renang gaya punggung dalam pembelajaran aktivitas air. Apa saja yang harus dipersiapkan? Pertama, handphone, buku catatan, dan alat tulis. Sedikit Bapak sampaikan tentang literasi materinya. Gaya punggung adalah berenang dengan punggung menghadap ke permukaan udara. Gerakan kaki dan tangan serupa dengan gaya bebas, tetapi dengan peringkat tubuh di permukaan air. Kedua belah tangan secara bergantian digerakkan menuju pinggang seperti gerakan mengayuh. Mulut dan hidung berada di atas air sehingga mudah mengambil napas dengan mulut atau hidung. Sewaktu berenang dengan gaya punggung, posisi wajah berada di atas air sehingga perenang hanya melihat atas dan tidak bisa melihat ke depan. Sewaktu lomba, perenang memperkirakan dinding tepi kolam dengan menghitung jumlah gerakan. Berbeda dari sikap start perenang gaya bebas, gaya dada atau gaya kupu-kupu yang dilakukan di atas balok start, perenang gaya punggung sewaktu berlomba melakukan start dari dalam kolam.
Perenang menghadap ke dinding kolam dengan kedua belah tangan memegang besi pegangan, kedua lutut ditekuk di antara kedua belah lengan, sementara kedua belah telapak kaki bertumpu di dinding kolam. Nah, anak-anak sekalian, di sini ada gambar kita akan belajar renang gaya punggung. Pertama, peserta didik melakukan pengamatan belajar dengan menjelaskan materi tentang gerakan kaki renang gaya punggung. Perhatikan gambarnya. Yang selanjutnya, peserta didik melakukan pengamatan belajar gerak dengan menjelaskan materi tentang gerakan tangan renang gaya punggung. Perhatikan juga gambarnya. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya dalam pembelajaran ini, yuk kita sama-sama perhatikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, setelah melihat ringkasan materi tadi, sekarang kita lihat prakteknya. Sebelum beraktivitas renang, biasakan pemanasan terlebih dahulu. Walaupun anak-anak tidak mempraktekkannya di kolam renang, tapi anak-anak tetap melakukan kid walk up swimming seperti video di bawah ini.
anak-anak, setelah kita melakukan pembelajaran tadi, ada beberapa penugasan yang harus anak-anak lakukan. Anak-anak tinggal pilih yang sekiranya mudah anak-anak lakukan. Yang pertama membuat video, yang kedua memotokan hasil gerakannya, dan yang ketiga mengisi LKPD dan dikumpulkan kepada guru PJOK. Nah, di sini ada contoh lembar kerja atau LKPD-nya. Jawablah pertanyaan berikut ini, hafalkan kemudian kirim dalam bentuk rekaman suara atau rekaman video. Coba kalian jelaskan kembali bagaimana langkah-langkah kegiatan belajar, gerakan kaki dan gerakan tangan pada renang gaya punggung. Nah, pembelajaran kita sudah selesai. Anak-anak, kita akhiri pembelajaran kita ini dengan sama-sama berdoa. Anak-anak kelas 6, itulah pembelajaran kita tentang aktivitas pengenalan air. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Anak-anak sekalian, tidak bosan, tidak lupa Bapak mengingatkan, selalu ingat 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.